Ratusan pelajar SD Negeri Haduyang Ratu, Kecamatan Bunga Mayang, Lampung Utara yang belajar di sekolah bobrok tampaknya harus bersabar sebelum bisa menikmati ruang belajar yang lebih nyaman. Sebab Dinas Pendidikan Lampung Utara pada tahun ini baru akan kembali mencicil lagi membangun ruang kelas baru dan maksimal hanya 1 kelas saja. Kepala Dinas Pendidikan Lampung Utara, Mat Soleh Rabu siang mengatakan telah mengupayakan mencarikan bantuan ke Kementerian PUPR. Hal itu karena keuangan Pemkab Lampung Utara sedang defisit. Bantuan dari Kementerian PUPR sudah masuk ke tahap survei. Bantuan pembangunan sekolah baru pun terganjal oleh status lahan. SD Negeri Haduyang Ratu belum memiliki lahan sendiri. Meminta bantuan dari Kementerian PUPR, ya PUPR dalam rangka membangun itu. Nah, 2022 ini mereka sudah hadir di sana dalam rangka mensurvei apakah bisa dibangun apa tidak. Ternyata satu kendalanya tidak memiliki sertifikat tanahnya. Itu aja ini kendalanya. Kondisi memprihatinkan dialami para pelajar kelas 1 hingga kelas 6 SD Negeri Haduyang Ratu, Kecamatan Bunga Mayang. Mereka belajar di bangunan geribik beratap asbes dan terpal setelah lahan sekolah mereka dipersengketakan pada tahun 2012. Mereka diusir dari sekolah yang lama karena lahannya diklaim oleh warga. Tahun 2021, mereka mendapatkan bantuan bangunan baru, tapi hanya 1 kelas saja yang tentu saja jauh dari cukup. Selain kegiatan belajar mengajar bergantian, para guru juga berkantor di bawah pohon saat menunggu giliran mengajar. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Berbagai kegiatan unik dan menarik digelar dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tatap muka pada tahun ajaran baru 2022-2023. Tidak hanya diisi materi dalam ruangan, kegiatan MPLS juga digelar dengan cara tidak biasa, seperti pawai budaya dan seni hingga outbound yang diisi berbagai permainan. Di antaranya di SMA Negeri 2 Natar, Lampung Selatan. Murid baru diajak untuk mengikuti beragam permainan yang seru, antara lain memasukkan bola melalui labirin, pindah bola dari kepala, hingga memasukkan bola dengan tali keseimbangan. Berbagai permainan itu bertujuan untuk membentuk karakter siswa supaya bisa bekerja sama dan memiliki jiwa kepemimpinan. Menurut pihak sekolah juga sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar yang mulai diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebenarnya kegiatan itu untuk membentuk karakter, karena kan di dalam sebuah kegiatan outbound games itu kan ada tantangan, kemudian ada strategi, kekompakan, dan masing-masing kelompok itu kan pasti banyak karakter masing-masing. Ada yang emosional, ada yang nggak sabaran. Nah, disitulah kita latih dalam sebuah games. Bertujuannya seperti itu. Memang terlihat memang menyenangkan, tapi di balik kesenangan itu juga ada karakter yang mereka bentuk gitu. Misalnya. Tujuan daripada MPLS ini adalah yang utama itu untuk mengenalkan sekolah, apa aja yang ada di sekolah, baik itu kurikulumnya, sarana prasarananya, gurunya, serta yang lain-lain yang berhubungan dengan pengenalan sekolah. Yang kedua, untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan membentuk karakter siswa. Pertama. Kegiatan menarik dalam kegiatan MPLS juga digelar SMK Pelita Pesawaran. Para siswa diajak mengikuti pawai budaya dan seni dari sekolah hingga museum transmigrasi. Dalam kegiatan itu, ada pertunjukan marching band dan pameran pakaian adat, kreasi modern yang sudah lama tidak diadakan selama pandemi. Andri Kurniawan melaporkan dari Lampung Selatan. Nama Nafiza Fatiarani, siswi kelas 1 SMP Negeri 1 Bandar Lampung sedang ramai diperbincangkan di lingkungan sekolah dan warganet. Ia terpilih menjadi pemeran utama salah satu film layar lebar bersutan sutradara ternama Joko Anwar. Pihak sekolah Nafiza juga mendukung itu. Pihak sekolah memasang spanduk besar untuk membantu mempromosikan film yang dibintangi salah satu anak didiknya.
Nafiza juga rupanya sudah sering bermain film yang disiarkan di televisi. Acting pertama diterima di SCTV. Di SCTV ikut seperti kisah nyata, seperti apa ya, ilustrasi yang ada ya acara-acara SCTV. Habis itu dilirik lagi sama MKF dari via Indosiar. Nah, dilirik dari Indosiar lagi merekrut dia lagi untuk main film. Nafiza masuk ke dunia perfilman setelah mengikuti sekolah akting. Meski demikian, ia tetap tidak melalaikan sekolahnya. Aku dipandu juga sama Om Joko Anwar, jadi aktingnya aku alhamdulillah lancar. Om Joko Anwar mendampingi, tim-timnya Om Joko Anwar juga mendampingi aku dengan baik, jadi nggak ada kendala sama sekali. Berapa lama? Proses syutingnya berapa lama? Syutingnya sebulan. Film baru yang dibintangi Nafiza, warga Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung itu dijadwalkan akan diputar serentak di seluruh bioskop tanah air bulan Agustus mendatang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Menjalani hobi yang penuh adrenalin seperti olahraga off-road dan motor trail memang diperuntukkan bagi kalangan yang suka akan tantangan. Olahraga itu identik dengan laki-laki karena membutuhkan stamina yang prima, meski ada juga wanita yang menggelutinya. Berbagai kegiatan off-road dan motor trail juga kerap digelar di berbagai daerah, seperti salah satunya Raden Jambat Off-Road ketiga yang digelar di sirkuit Tebing Selumbu, Kecamatan Umpu, Semenguk, Waikanan. Ratusan peserta dari Lampung maupun luar Lampung juga ikut ambil bagian dalam kegiatan itu. Gelaran off-road juga menjadi hiburan warga setelah penat dengan pandemi COVID-19. Mereka begitu antusias dan bergembira melihat deru motor dan mobil melewati jalur lintasan penuh tantangan yang sudah disiapkan. Wajar saja, sudah 2 tahun terakhir sirkuit olahraga ekstrim itu tidak pernah lagi digunakan karena pandemi. Keren ya treknya, seru banget. Terus? Treknya seru banget. Apalagi ini trek ini ya, baru ya katanya? Iya, trek baru. Jalannya bagus banget sih. Terus mana tadi kawan-kawan lain gimana rasanya tadi? Wah, seneng banget mukulin senior. 2020 kita kan off waktu ada pandemi ya. Sekarang udah dibuka lagi, alhamdulillah kita masih bisa ikut. Untuk treknya benar-benar mantap. Nanti ibu emang suka off-roadnya sama bapak juga ya? Sama bapak sama anak. Sama bapak. Oh, iya. Udah. Selain dijadikan sarana latihan untuk mengikuti perlombaan tingkat nasional lainnya, juga sebagai ajang silaturahmi antar pecinta olahraga ekstrim yang ada di Lampung. Ya, ini kan jadi sirkuit ini nanti tetap untuk Pemda IOF Kabupaten Waikanan. Jadi kita provinsi malahan belum punya sirkuit. Nah ini sirkuit Waikanan dan ini kita sudah akan kita ajukan jadi nasional jurnas nanti seri yang keberapa kan jurnas ini kadang-kadang sampai 8 seri pertama di Bali, di Lombok, di Sulawesi Tenggara Timur, Aceh, Sumatera Barat. Kegiatan itu diikuti sedikitnya 40 tim dari berbagai provinsi di Indonesia dengan hadiah utama mobil. Kegiatan serupa juga akan lebih sering digelar karena juga sebagai promosi wisata Waikanan dan juga Provinsi Lampung. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan.